Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ambil satu video terakhir ya sebelum going bad. Jadi sobat semuanya, kita bahas kembali hal yang penting ini soal dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada waktu verifikasi faktual partai politik. Bahkan ini bisa mengarah kepada tindak pidana pemalsuan dokumen, yaitu tanda tangan palsu dan dokumen berubah atau diubah. Oke, kita bacakan ya dari inilah.com. Komisi Pemilihan Umum KPU diduga memalsukan tanda tangan saat proses verifikasi faktual perfak calon peserta pemilu 2024 di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Hal ini diungkapkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai. Ia menyebut dokumen perfak tersebut diubah datanya. Intinya di suatu daerah itu dilakukan secara bersama-sama di satu hotel, dan itu dia menatanya bukan hanya di sistemnya diganti, tetapi lembar kerjanya itu dari awal dia sudah ganti supaya lebih bersih karena bawahnya sudah dirapikan, kata Hadar di Jakarta dikutip Kamis. Tak hanya itu, ia juga menyinggung dalam proses merapikan dokumen KPU tidak lagi mengecek ke lapangan apakah parpol tersebut memenuhi syarat MS atau tidak memenuhi syarat TMS. Tetapi dalam proses merapikannya itu bukan mereka cari lagi ke lapangan untuk mengecek memenuhi syarat, tetapi memang dokumennya itu diubah saja sama mereka. Makanya undangan rapatnya itu KPU Kabupaten Kota harus membawa printer, harus membawa cap kantor, kertas kantor, padahal ini kan proses kabupaten kota kan yang dikumpulin, ungkap Hadar. Kabupaten kota sudah selesai tadi paginya merapikan data, ini malamnya mereka dikumpulkan, disuruh alat-alat ini digunakan untuk merubah data dan dokumen itu mulai dari lembar kerjanya lanjutnya. Dokumen yang diubah datanya dimulai dari lembar kerja yang memang harus ditandatangani oleh verifikator, dalam hal ini peserta pemilu atau parpol dan anggotanya. Verifikatornya orang mereka kan anggota-anggota parpolnya dipalsuin rame-rame tanda tangan di lembar kerja itu, tegas Hadar. Hadar pun mengungkap bahwa rekapitulasi baru dilakukan setelah seluruh data verfak dirapikan. Ya, direkap di provinsi tapi diulang gitu. Sebelum direkapitulasi mereka disuruh membereskan datanya dulu, habis itu baru direkap, iya terangnya. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh KPU Provinsi diduga karena memang ada instruksi dari KPU Pusat, karena menurut Hadar seluruh provinsi mengikuti perintah ini. Ada instruksi dong, ngapain KPU Provinsi mengerjakan ini, ngapain dia bikin dan semuanya ngerjain, berarti ada yang memerintahkan dong, tuturnya. Nah, ini analisis ya yang logis. Meski begitu ia tak mengetahui persis berapa partai yang dimanipulasi lembar kerjanya. Saya tidak tahu persis, tapi saya duga semua partai, karena ya partai di daerah itu yang tidak lolos akhirnya di daerah itu semuanya lolos, termasuk Partai Umat. Jadi ketahuan deh, bukan NTT, bukan sulit, tapi tidak apa-apalah, masih banyak provinsi lain, terangnya. Saat dikonfirmasi kembali apakah hanya di Indonesia bagian timur saja, Hadar menepis hal itu. Enggak, ada provinsi besar, jadi itu terus mau gitu penyelenggara pemilu kita kayak gini, ujarnya. Ya, saudara sekalian, ini hal yang substantif, hal yang tidak main-main. Kalau penyelenggara pemilunya pun sudah bermain-main, walaupun ini masalahnya tidak main-main, maka bagaimana kita berharap penyelenggaraan pemilu akan berlangsung secara jujur dan adil ya. Ini satu hal yang harus kita lihat ya, kita garis bawahi. How come pemilu itu jujur dan adil kalau permainannya begini? Jadi sengaja diubah karena tadi biar datanya bersih. Padahal harusnya ya sudah data dari kabupaten kota dibawa, ngapain sama printer-printernya sama cap-capnya, kan harusnya sudah selesai dan dokumen itu tinggal diplenokan di KPU provinsi untuk mengetahui apakah lolos, tidak lolos, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tapi ini
karena ada maksud mengubah dokumen, itu alat-alat dibawa, segala printer, segala cap dan lain sebagainya. Jadi ya memprihatinkan juga kalau penyelenggara pemilunya kayak begini. Bisa dipastikan pemilu yang nggak akan kemana-mana, maksudnya nggak akan kemana-mana jujur dan adilnya, tapi akan belok ke selokan, belok ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Padahal sobat era sekalian, pemilu yang curang, ya KPU yang curang itu sudah berkali-kali kita alami. Saya pada tahun 2009 paling tidak terlibat dalam membongkar kecurangan yang dilakukan oleh seorang anggota KPU. Tapi tentu saya tidak bisa ceritakan di sini persisnya. Dan itu sebenarnya sempat ribut, sempat menjadi pembicaraan publik, tapi kok tiba-tiba diredam begitu saja. Bahkan sempat diadakan hak angket kalau tidak salah. Jadi orang tersebut sampai sekarang ya masih berseliweran di partai politik. Nah, ini yang kemudian memprihatinkan. Kita memilih orang yang tidak berintegritas, atau awalnya kita anggap berintegritas, ternyata kesempatan membuat dia menjadi ya begitulah. Yaitu mendapatkan piti, mendapatkan uang dengan cara curang seperti itu, ya, memfasilitasi kecurangan. Itu yang harus kita lihat dan kita pahami. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ini akan di pay attention oleh Komisi 2, memanggil pihak yang terlibat dalam mempengaruhi atau mengintervensi KPU. Ada pay attention dari pihak kepolisian kalau seandainya memang ada pemalsuan dokumen, karena ini adalah dokumen yang penting, dokumen berpemilu, bukan ecek-ecek, bukan main-main. Biayanya ratusan triliun untuk menyelenggarakan pemilu ini. Kemudian ada atensi dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk memecat orang-orang yang bermain atau terlibat ini. Mumpung from the beginning. Kalau sudah besok-besok ya akan susah. Kalau sudah besok-besok nanti ribet urusannya. Jadi from the beginning ya harus dimatikan. Diakhiri mereka yang punya mental untuk korup, untuk curang, untuk bisa dikendalikan, lebih baik tidak usah menjadi katakanlah penyelenggara pemilu, karena kita butuhkan orang-orang yang punya punya integritas, punya kapasitas dan berjiwa netralitas. Jadi ada 3 tas, integritas, kapasitas, dan netralitas. Nah, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan kalau seandainya memang anggota-anggota KPU ini harus diganti. Ya gantilah dengan yang sebaik-baiknya, dan sambil berharap Presiden Jokowi itu menjadi tercerahkan, ya, enlighten. Karena dia menganggap bahwa ini sebentar lagi akan selesai masa jabatan saya membutuhkan kesan baik, ya, amal baik bagi demokrasi bangsa ini. Nah, lalu tiba-tiba dia hilangkan presidential threshold jadi 0, kemudian dia berkata dia akan netral, dan dia perintahkan semua struktur di bawahnya untuk bertindak netral, artinya tidak memihak salah satu pihak. Ya itu maunya. Oke, Sobat Era Silan, coba kita bacakan komentar Sobat Era sedikit ya. Keren cadas Bang Refli, bongkar kecurangan supaya pemilu jurdil. Keren cadas, bongkar terus kecurangan KPU dari awal, jangan sampai keterusan kecurangannya sampai tahap pemilu. Pemain ya, mau main ya. Kemudian capek sebagai rakyat disuguhi contoh-contoh yang bener mah orang atas, pantas kalau banyak bencana karena Allah tak suka dengan kemaksiatan. Kemudian Bang Rep bahas perang sekali-kali. Ya masalahnya kalau saya tidak punya kemampuan untuk
apa apanya pun lupa saya. Jadi untuk kemampuan untuk menelaahnya ya itu agak ribet. Kami harap sebagai rakyat kecil, mari para umaraku yang amanah dalam mengemban tugas amanah yang diberikan rakyat untuk mengaji kalian. Oke. Diduga semua perintah rezim yang terlibat bukan dipecat tapi digantung di Monas. Stakeholder pemilu di Pilpres 2024, KPU, Bawaslu, dan MK-nya oportunis ya, disetting rezim akal bohong, chaos opsi 2 Mas Ahong. Apa nggak jelas ini ya. Kemudian salut untuk teman-teman NGO kawal pemilu, awasi terus kerja KPU dan Bawaslu, buktikan DKPP-nya independen untuk menyelesaikan kecurangan ini. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya, bisa dibacakan yang lainnya. This is the time for going back. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.